Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Oh iya, jangan lupa masih pagi ini, jangan lupa sarapan dulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai kesebangunan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Ini merupakan pertemuan ke-13 pada minggu ini dan sekaligus pertemuan terakhir yang ada di dalam blok 4. Indikator pencapaian kompetensi yang ada di dalam materi ini, yang pertama ialah mengidentifikasi dua benda itu sebangun atau enggak. Terus yang kedua, menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Lalu yang ketiga, menguji dan membuktikan dua segitiga sebangun atau tidak. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Outline yang ada pada pertemuan kali ini, yang pertama ialah benda sebangun. Jadi kita cari apa sih kategori atau karakteristik dari benda sebangun. Yang kedua, syarat-syarat benda sebangun itu apa. Terus bagaimana membuktikan benda yang sebangun. Dan yang terakhir, aplikasi kesebangunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benda sebangun itu bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah nggak kalau misalkan disuruh ngukur pohon kelapa? Ibu itu mah kerajinan banget ya. Suatu saat kalau kalian terjun di dalam lapang, kita kan nggak tahu nanti kondisinya gimana kan. Kayak kalian misalkan ahli kehutanan atau ahli pohon atau ahli tumbuhan, kalian kan mau nggak mau terjun langsung untuk mengukur seperti itu. Nah, itu menggunakan, kan nggak mungkin kan kalian mengukur pohon kelapa, kalian nanjak setinggi pohon kelapa itu kan, nggak mungkin kan. Nah, kalian bisa menggunakan aspeknya itu dengan menggunakan kesebangunan. Gimana caranya? Kalian coba berdirilah di dekat, nggak harus deket-deket banget ya, berdirilah dekat pohon kelapa. Nanti kalian bisa ukur dari tempat kalian ke pohon kelapa itu berapa jaraknya. Lalu ada bayangan kalian ke pohon kelapa juga diukur berapa jaraknya. Nah, nanti tinggi kalian berapa, nanti bisa dilihat tinggi pohon itu berapa pakai aspek kesebangunan. Itu salah satu aplikasinya. Selain itu bisa juga dengan cara kalian bisa nyetak foto kan. Nah, cetak foto itu bisa kalian menggunakan efek dari atau manfaat dari benda sebangun. Jadi bisa diperbesar atau diperkecil. Selanjutnya kalian juga bisa menggunakan benda sebangun itu dengan melebar sungai. Nah, ini kalian bisa nyari lebar sungai. Kan gak mungkin nih kalian berenang dari sini sampai sini, kalian ukur berapa meter. Gak mungkin kan kalian bawa meteran gitu berenang sampai ujung sana gitu kan. Gak mungkin. Nah, kalian bisa menggunakannya itu dengan teknik kesebangunan ya. Jadi itu salah satu manfaat dari belajar benda sebangun. Gimana setelah mengetahui manfaat ya? Ya, manfaatnya memang cukup banyak. Ya, jadi kalian jangan lihat, oh ini instan matematika ini apa, ngapain sih, nggak penting gitu. Tapi kita bisa dari yang nggak penting itu kita bisa melihat manfaatnya tersendiri. Wah, dengan matematika ternyata kita bisa yang mengukur hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Ya, oke. Balik ke topik. Nah, kita coba nih mengidentifikasi berdasarkan sisi. Ada contoh kayak gini. Jika dua buah trapesium pada gambar di bawah ini sebangun, berapa sih nilai X-nya? Nah, gimana kita caranya? Nah, ini kita mengidentifikasi berdasarkan sisi karena sisi yang lebih diketahui ya di sini. Nah, caranya adalah sisi alas besar. Nah, kita bandingkan dengan sisi alas yang kecil. Sisi miring yang besar kita bandingin dengan sisi miring yang kecil. Lalu kita masukkan angkanya. Nah, angka kita masukkan. Lalu setelah kita masukkan, gimana caranya? Kali silang ya. 8 dikali X, 8, 14 dikali 5. Nah, 8X sama dengan 14 kali 5 itu 70. Nah, gimana cara mencari nilai X? Yaitu 70 bagi 8. Dapatlah nilai X ya, yaitu 8,75 cm. Lalu selanjutnya kita coba mengidentifikasi berdasarkan sudut. Perhatikan segitiga ABC dan PQR di bawah.
Jika segitiga ABC nih sebangun dengan segitiga PQR, di mana BAC, sudut BAC sama dengan 45 derajat. Nah, sudut apa ini kira-kira? Iya, sudut A-nya ya. Nah, A-nya kita kasih 45 derajat. Jadi lihat huruf tengahnya. Ditanya berapa sudut PQR? Ayo coba. Berarti kalau sudut PQR ditanya sudut P atau R? Iya, betul. Huruf tengahnya itu Q. Berarti sudut Q-nya yang ditanya di. Yang ditanya ini di berapa di. Nah, gimana cara mencari ini? 67,5 gimana caranya? Ya, sebelum kita mencari 67,5 ini dapat dari mana? Kita putar dulu nih bangunannya, udah sama belum posisinya? Belum ya? Kita putar nih yang sebelah kanannya menjadi seperti ini. Nah, ini posisi sama kan? Lebih enak kan? Nah, kita putar nih ke atas dia nih. Nah, berarti yang di atas ini posisi P, yang sebelah kiri Q dan sebelah kanan R. Nah, setelah kayak gini kan lebih gampang ngelihatnya kan, ngebandinginnya lebih gampang. Lalu gimana caranya mencari dapat nilai 67,5? Dulu mungkin kalian sudah belajar di kelas 7 atau di kelas 8. Ini bangunan segitiga, di mana total sudut bangun segitiga itu harus berapa derajat? Iya, 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B tambah sudut C harus 180 derajat. Nah, yang sudah ketahuan kan 45 derajat. Berarti sudut B sama sudut C ini sisanya adalah 135 derajat. Dapat dari mana? 180 dikurang 45 derajat. Nah, ini segitiga apa? Ini segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut B itu sama dengan sudut C. Nah, kita bagi dua aja karena sama kan, 135 derajat bagi 2, dapatlah hasilnya 67,5. Berarti sudut B-nya 67,5, sudut C-nya juga sama 67,5. Nah, bangunan ini kan ABC sama PQR itu sebangun. Berarti sudut A nilainya sama kayak sudut P, sudut B sama kayak nilai sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Kalau A-nya 45 berarti P-nya juga 45. Kalau B-nya 67,5 berarti Q-nya juga 67,5. Kalau C-nya 67,5 berarti R-nya juga 67,5. Nah, yang ditanya sudut PQR, berarti sudut Q-nya nih. Sudut Q-nya tadi berapa? Lihat kita sudut Q-nya, yaitu 67,5 derajat. Nah, dari dua soal itu kita bisa dapat dapat syarat benda sebangun. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan senilai, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, jadi hampir sama dengan syarat kongruen. Bedanya di mana? Di sisi. Kalau sisinya di kongruen itu kan sama panjang, tapi kalau sisi di sebangun, sisinya itu memiliki perbandingan yang senilai. Nah, sudutnya itu sama-sama besar. Nah, contoh bukti benda sebangun. Nah, suruh ngecek nih, apakah pasangan bangun ini sebangun? Nah, ada yang kecil, ada yang besar. Kita bandingin. Berarti sisi panjang kecil kita bandingkan dengan sisi panjang besar, sisi lebar kecil kita bandingin dengan sisi lebar besar. Nah, kita masukin angkanya. Nah, lalu kita 2/4 sama dengan 4/8. Nah, bisa diperkecil nggak nih? Iya, bisa. 2/4 sama-sama dibagi 2 dapat hasilnya 1/2. 4/8 diperkecil sama-sama dibagi 4 hasilnya 1/2. Nah, sama nggak? Nah, sama kan perbandingan senilai. Berarti syarat yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai ya. Artinya sama. Berarti syarat pertama terpenuhi. Kita cek lagi syarat yang kedua berkaitan dengan sudut. Nah, berarti sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama sudut H. Nah, ini kan persegi panjang. Persegi panjang itu kan totalnya 360 derajat. Dibagi 4 nih. Karena di sini bentuk siku-siku nih ya. Berarti semuanya sama-sama 90 derajat. Nah, sama nggak besarnya? A-nya sama nggak dengan E? Iya, sama-sama siku-siku. B-nya juga sama-sama siku-siku. C-nya juga sama. D-nya juga sama. Berarti perbandingan sudutnya sama besar. Sisinya tadi gimana? Perbandingannya senilai dan sudutnya sama besar. Berarti dua syaratnya ini terpenuhi ya. Nah, berarti dapat kita katakan benda itu dikatakan sebangun. Berarti terbukti kalau benda itu sebangun ya. Jadi syaratnya terpenuhi dua-duanya. Kalau syaratnya salah satu nggak terpenuhi ya berarti bukan sebangun.
Lalu ada contoh lagi. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Berapa sih tinggi gedung sebenarnya? Nah, berarti kita bandingin tinggi gedung, kita bandingin dengan tinggi anak. Bayangan gedung kita bandingin dengan bayangan anak. Jadi harus bikin nih tulisannya tuh sama-sama tinggi, sama-sama bayangan. Atasnya gedung berarti atas juga harus gedung, anak berarti harusnya anak ya. Masukin nilainya. Tinggi gedungnya tadi berapa? Tinggi gedung sebenarnya itu belum tahu ya, berarti X. Tinggi anaknya tadi berapa? Seorang anak ini tingginya 1,5 meter, berarti itu 1,5. Bayangan gedungnya berapa? Nih, sebuah gedung punya bayangan 56 meter, berarti itu 56. Bayangan anak ya 3,5 meter. Nah, ini satuannya enak nih, udah sama meter semuanya. Berarti bisa kita langsung kalikan. Kalau satuannya beda, yang satu misalkan meter, 1 cm, bikinlah satuannya itu harus sama. Ya, mau ke meter atau sentimeter terserah, yang mempermudah perhitungan kalian. Lalu setelah itu kali silang. 3,5 kali X dapat 3,5X. 1,5 kali 56 dapat 84. Berarti nyari X gimana? 84 dibagi 3,5. Dapatlah nilai X nya itu sebesar 24 meter. Berarti tinggi gedung sebenarnya adalah 24 meter. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga, lalu ada goresan di tengah-tengah. Berapa sih panjang kakinya? Nah, ini bisa kita gunakan tadi ya, kayak aplikasi mengukur tinggi pohon, mengukur panjang sungai, itu pakai kayak gini nih. Gimana caranya? Pertama pisahin dulu. Nah, pisahin antara segitiga kecil. Ini kita pisahin jadi yang warna merah. Lalu segitiga besar semuanya, yaitu segitiga biru. Nah, segitiga besar itu PRQ, segitiga kecil itu TSQ. Nah, ini ya gambarnya lebih jelas nih. PR-nya 12, TS-nya 12. Terus, ini kan TQ-nya belum ketahuan nih, kita kasih lambang X ya, TQ-nya X. Nah, berarti dari P ke Q, berarti 3 ditambah X ya. Bukan 3 kali X, tapi 3 ditambah X ya kan. Lalu, nah, kita pakai cara gitu gimana? Sama, pakai sisi yang bersesuaian. Berarti sisi alas yang besar, kita bandingkan dengan sisi alas yang kecil. Sisi miring yang besar kita bandingkan dengan sisi miring yang kecil. Sisi alas yang besar itu 3 tambah X per sisi alas yang kecil X. Sisi miring yang besar 12 dan sisi miring yang kecil 8. Kali silang, 8 kali 3 tambah X, 12 kali X 12X. Nah, kali pelangi, 8 kali 3 24, 8 kali X 8X sama dengan 12X. Nah, pindah posisi, ini 24 tetap sama dengan 12X, pindah posisi plus jadi min ya, yang sebelah kirinya plus pindah ke sebelah kanan sama dengan jadi plus, jadi min. 24 sama dengan 12 kurang 8X sama dengan 4X, jadi X nya dapat 24 bagi 4, yaitu dapat 6 cm. Nah, bisalah menggunakan ini ya, jadi kayak tadi lebar sungai sama tinggi pohon, pakai kayak gini. Jadi mesti benar-benar ya dilihat. Nah, lalu bisa juga dengan menggunakan sebuah foto. Nah, sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebarnya 20 cm ditempel nih pada karton. Nah, sisa karton yang ada di sebelah kirinya itu ada 2 cm, kanannya 2 cm, atasnya 2 cm. Jika foto dan karton itu sebangun, berarti sisa karton yang ada di bawah berapa nih? Ini ada soal UN kayak gini. Nah, gini nih, ini kan gambar yang biru-biru ini foto nih ya. Nah, nih di atasnya 2 cm, ini ya 2 cm, ini 2 cm. Nah, berapa sih sisa karton yang di bawah? Nah, ini ukuran karton ya, kartonnya 30, lebar tingginya, lebarnya 20 nih ya. Nah, berarti yang biru ini foto. Nah, berarti ini ada yang karton, ini foto. Kita pisahin nih. Berarti panjang fotonya itu, nah, sebelum kita panjang foto berarti 20 ya, 20 nih, panjang foto dapat 16, dapat dari mana? 20 dikurang sisa kiri itu ada 2 cm, sisa kanan ada 2 cm, berarti sisanya tinggal 16 cm. Sekarang tinggi foto kan tingginya 30 kartonnya, udah berkurang nih 2
berarti tinggal 28. Dikurang lagi X, kita nggak tahu nih, berarti 28 dikurang X ya. Nah, berarti kita cari panjang bingkai, kita bandingkan dengan panjang foto. Tinggi bingkai kita bandingkan dengan tinggi foto. Nah, panjang bingkainya berapa? 20 atau lebar bingkainya 20. Panjang fotonya tadi berapa? 16 ya. Tinggi bingkainya 30, tinggi fotonya 28 dikurang X. Lalu kali silang. 20 kali 28 dikurang X sama dengan 16 kali 30, 480. Kali pelangi 20 kali 28, 560. 20 kali X, 20X sama dengan 480. 560 pindah posisi, jadi min dikurang 480 sama dengan pindah posisi lagi 20X. Dapat 80 sama dengan 20X, berarti X nya 80 dibagi 20 sama dengan 4 cm. Berarti sisa karton yang ada di bawah yaitu 4 cm. Lalu selanjutnya ada soal kayak gini. Perhatikan gambar berikut, segitiga ABC ya, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Berarti panjang AB-nya sama seperti panjang BC-nya. Jika AB-nya 10, AB 10 berarti BC juga 10 ya. Dan CD adalah garis bagi sudut C. Nih, garis bagi. Berapa sih panjang BD? Nah, sebenarnya simpel ya kalau lihat gambar, tinggal dibagi 2 aja. Tapi nggak mudah itu. Kita cek lagi. Caranya gini. Nah, ini kan dari sini ke 10, dari sini ke sini juga 10. Nah, dibagi 2 kan. Misalkan contoh BD-nya kita kasih lambang X. Berarti di sini AD-nya sisanya tinggal 10 dikurang X ya. Nah ini. Nah DE itu sama kayak sisi DB. Kita kasih lambang X ya. Berarti kalau DB nya X, DE nya juga X. Nah sisi EC sama seperti sisi CB. Kalau EC nya 10 berarti BC juga 10. Nah ini dapat dari mana? Kita cek. AC nih, AC pakai Pitagoras nih. AC ya sama dengan BC kuadrat, akar dari BC kuadrat tambah AB kuadrat ya. BC kuadrat tambah AB kuadrat. AC sama dengan masukin tadi BC-nya 10 ya, AB-nya juga 10. AC-nya sama dengan akar dari 100 tambah 100. AC-nya akar 200. AC itu sama dengan akar 100 kali 2 ya. Nah, akar 100 kita akarin bisa ya, dapat berapa? 10 akar 2. Nah, berarti AC-nya 10 akar 2 ya. Berarti dapat dari sini 10 akar 2 dikurang 10 ya. 10 akar 2 dikurang 10. Oke. Nah, berarti kalau AE-nya 10 akar 2 dikurang 10, ini dapat dari mana? Karena AC-nya kan 10 akar 2 dikurang. Nah ini EC nya udah kepotong ini nih 10, berarti 10 akar 2 dikurang 10, berarti AE sama kayak DE sama kayak DB. Kalau AE nya 10 akar 2, ED nya juga sama 10 akar 2 dikurang 10, berarti DB nya juga sama 10 akar 2 dikurang 10, berarti nilainya adalah ini 10 akar 2 dikurang 10. Nah perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kalian melihat ada trapesium seperti ini. Nah, ini ada rumus ya. Disuruh cari ini panjang EF. Nah, caranya kayak gini. Nyari EF. Nah, gimana cara ngapalinnya? AB nih dikali DE ya. Berseberangan. Alas dikali dengan ini. Terus AE ya berarti kebalikan dengan CD ya, yang atas dikali dengan yang bawah, yang ini yang bawah dikali dengan yang sisi miring atas, per AD. Jumlahin semuanya ya, masukin angkanya. AB nya 14 dikali 4 ditambah 3 kali 35 per 7. 14 kali 4 56, 3 kali 35 105 dibagi 7, 161 bagi 7, dapatlah panjang EF yaitu sebesar 23 cm. Ini dihafal nih, ini biasa keluar di soal-soal ujian nasional. Nah, sekarang aplikasi kesebangunan. Nah, kalian kan tadi suruh ngukur ini ya, sungai, gimana caranya?
Nah, misalkan contoh, Sultan ingin mengetahui lebar sungai itu berapa. Di seberang sungai itu ada pohon, ada posisi pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat yang ada di posisi A, B, C, sama D dengan jarak seperti ini. Sultan ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai ke pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Nah, segitiga DCE. Nih, kita kasih titik di sini, misalkan pohon itu E ya. DCE sama kayak segitiga A, B, E sebangun. Berarti kita bandingin sama sisinya. Berarti sisi AB sebanding dengan sisi DC. Tadi kita pisahin tuh yang tadi soal sebelumnya ya. Antara segitiga kecil, ini segitiga kecil sama segitiga besar kita pisahin. Nah, AB kita sejar dengan DC. Lalu sisi AE, A sampai E, yang besarnya berarti yang kecilnya D sampai E doang. Masukinlah AB-nya 8, DC-nya 6, sama dengan AE-nya 4. Nah, kita kan dari D ke E kita nggak tahu ya, kita kasih lambang X ya. 4 tambah X. Lalu per DE-nya ini kan kita nggak tahu nih, yaitu kita kasih X aja ya. Kali silang 8 kali X 8X, 6 dikali 4 tambah X. 6 kali 4 24, 6 tambah 6 kali X 6X. Pindah posisi, 8X dikurang 6X hasilnya 2X sama dengan 24. Berarti X nya sama dengan 12 cm. Nah, berarti dari sini ke sini itu panjangnya 12. Bukan 12 cm ya, tapi 12 meter ya. Ya, ini maaf, salah satuan, 12 meter. Oke, itu aja tentang kesebangunan. Nanti kalian bakal ibu kasih soal-soal tentang kesebangunan. Kalian bisa searching di Google atau di YouTube. Ya, mungkin itu aja penjelasan dari ibu. Tetap semangat ya kalian. Pokoknya tetap jangan bosan untuk terus belajar, karena ilmu itu akan selalu ada di diri kalian. Ilmu itu nggak berat dibawanya, nggak seperti kita membawa benda, tapi ilmu itu kita bawa dengan enteng, dengan mudah, kalau kita bisa membuatnya semenarik mungkin untuk menerima informasi dari ilmu itu. Oke. Tetap jaga kesehatan, tetap ceria, tetap semangat. Mungkin itu aja dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.